Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, dialah Allah yang luar biasa. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Bapak Ibu, orang percaya. Puji Tuhan, pesan Tuhan memasuki tahun 2024 adalah hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Di sini kan kita perlu kewaspadaan Bapak Ibu. Di dalam kita memasuki tahun 2024 ini kita harus waspada. Dengan apa yang kita jalani, dengan langkah-langkah apa yang akan kita atur, dengan keputusan-keputusan yang kita buat, kita harus waspada. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Di dalam Mazmur 73 ayat yang kedua, Mazmur 73 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nah, kita bersyukur ya Bapak Ibu. Saya bersyukur, kita semua bersyukur di awal tahun 2024 ini Tuhan kasih rambu-rambu. Tuhan kasih peringatan untuk setiap kita, untuk kita apa? Berhati-hati. Untuk kita berhati-hati bahwa kita akan memasuki jalan yang licin. Kita harus lebih berwaspada lagi. Artinya gini, setiap kita akan menghadapi itu. Setiap kita akan memasuki jalan itu. Tetapi gini, jangan kita menjadi khawatir Bapak Ibu. Jangan kita menjadi gelisah. Jangan kita menjadi takut. Karena percaya gini Bapak Ibu. Ada Tuhan yang selalu memegang tangan setiap kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Ada Tuhan yang selalu memperingati setiap kita. Tetapi satu hal Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ternyata ada bagian yang harus kita lakukan. Kita nggak cukup hanya diam saja. Ketika kita mendengar pesan Tuhan, hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Oh ya, kita berhati-hati. Tapi kita tidak meresponi dengan baik. Tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang harus kita lakukan. Langkah apa yang harus kita lakukan. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam Mazmur 73 ya ayat yang kedua. Di situ kan ada kata nyaris ya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Nah Bapak Ibu, kata nyaris dalam terjemahan lain, itu artinya gini, hampir. Kata nyaris itu hampir, sudah dekat, di titik menjelang. Nah ini yang dialami penulis pada saat itu, dia berada dalam sebuah pergumulan. Dia berada dalam sebuah pergumulan, bahkan gini, dia meragukan akan kedaulatan Tuhan. Dia meragukan akan kedaulatan Tuhan, akan keadilan Tuhan. Bahkan gini, hampir-hampir saja ia jatuh tergelincir. Hampir-hampir saja dia jatuh tergelincir. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-17 ya. Ini hal yang luar biasa. Di ayat yang ke-17, di sana dikatakan apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ini merupakan titik balik Asaf ya. Ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Nah apa yang dialami? Kalau kita lihat perkataan Asaf Bapak Ibu. Di dalam ayat 3 sampai ayat 15 itu isinya tentang apa? Keluh kesah. Merasa Tuhan tidak adil. Ya kan? Tetapi ketika Asaf masuk dalam hadirat Tuhan. Dia masuk ke tempat kudus Allah. Kalau kita lihat perkataan Asaf mulai berubah di ayat 18 sampai 28. Sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Pak Ishak sudah menjelaskan di poin yang pertama ya. Sangat jelas itu. Asaf masuk dalam hadirat Tuhan. Dan apa yang dialami? Kakinya kembali berjejak kokoh. Wow, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu.
Engkau memegang tangan aku. Engkau menuntun tangan aku. Engkau mengangkat aku. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya gini, jangan main-main ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan main-main ketika kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita alami Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita alami Tuhan. Kita alami kepenuhan Tuhan. Kita responi Tuhan. Langkah apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita percaya gini Bapak Ibu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita penuh di dalam hadirat Tuhan dan kita responi itu. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang akan Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Ini kan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, beberapa hal Bapak Ibu yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Sekalipun jalan yang akan kita tempuh itu licin. Tetapi kita akan tetap dapat berjalan maju dan tegak berdiri tanpa mesti tergelincir. Hal apa yang harus kita pahami Bapak Ibu? Yang harus kita pahami adalah perhatikan apa yang ada di depan kita. Itu poinnya Bapak Ibu. Yang menjadi ayat dasar utamanya yaitu Mazmur 73 ayat yang kedua. Mazmur 73 ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah Bapak Ibu, saya teringat ketika saya pelayanan di Jawa Timur, waktu itu kami sekeluarga dengan Bapak Gembala ya, waktu di Jawa Timur. Kita bersama pengerja pergi ke Malang karena ada pertemuan guru-guru sekolah minggu se-Jawa Timur. Dan kebetulan gembala kami waktu itu dia memimpin sebuah rapat dalam rapat sekolah minggu. Nah singkat cerita ketika kita rapat selesai kita bersama pengerja dan gembala kita bermain di Jatim Park Bapak Ibu. Nah ketika selesai acara kita pulang. Kita pulang ke Situbondo, kita kembali lagi ke markas kita kan. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Malang, menuju Situbondo itu melewati pinggir pantai ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau ke Malang, kalau kembali Situbondo kita akan melewati jalur pinggir pantai atau laut ya. Nah, di sana jalannya berkelok-kelok Bapak Ibu. Berkelok-kelok. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, mobil yang kami kendarai saat itu dibelokkan ke berapa? Itu mobil tiba-tiba kita kaget dan kita terkejut sekali. Tiba-tiba mobil yang kami kendarai itu berputar-putar di belokan. Berputar-putar berapa kali putaran sampai ketika kami tersadar ternyata mobil yang kami tumpangi itu sudah berada di tepi laut ya, tepi pantai itu. Tinggal sedikit lagi mobil yang kami tumpangi itu udah tercebur. Tapi puji Tuhan ya kita selamat. Ada tangan Tuhan itu yang menyertai, yang memegang mobil itu, kesaksian dari Bapak Gembala tersebut. Nah ketika kami perhatikan kenapa kok mobil yang kami tumpangi itu kok bisa tergelincir. Ternyata ketika kami perhatikan waktu itu ada hujan ya Bapak Ibu. Ternyata jalan licin kan. Jalan licin dan di belokan itu ternyata ada kerikil-kerikil. Banyak kerikil-kerikil yang berserakan di jalan pas belokan itu. Nah kami nyetir, kami tidak melihat. Kita fokus melihat pantai gitu kan. Seru banget gitu. Tapi itu hal yang mengejutkan bagi kami. Ketika pandangan kami tidak fokus ke depan. Ternyata apa yang terjadi? Itu hampir kami kecelakaan. Nah, seringkali gini Bapak Ibu. Seringkali orang percaya terlalu cuek dengan apa yang ada di depan kita, ya kan? Ya sudahlah, kagok. Lanjut aja, gaspol aja. Seringkali itu. Nah, seharusnya gini kan? Oh ya ketika hujan, ketika ada belokan, di depan saya banyak kerikil bertaburan,
Maka pertanyaannya gini, kami waktu itu bisa nggak kami lewati? Bisa. Kami bisa melewati kerikil dan belokan itu. Asalkan gini, kami kurangi kecepatan dan perhatikan apa yang di depan kami. Ternyata itu yang tidak kami perhatikan. Kami lengah di situ. Berbicara tentang langkah kaki kita. Pastikan gini Bapak Ibu. Apapun langkah yang akan kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 17 ayat yang kelima. Mazmur 17 ayat yang kelima di sana dikatakan apa? Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Nah, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Bicara tentang langkah kaki kita. Di sini perlu yang namanya apa? Ketaatan. Iya dong. Kita perlu ketaatan. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Untuk kaki kita tetap kokoh. Untuk kaki kita tetap kuat memasuki jalan yang licin. Biarkan gini. Biarkan Tuhan campur tangan. Biarkan Tuhan yang berdaulat dan menuntun langkah setiap kita. Nah, kita gak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Kita gak bisa berjalan sendiri. Kita perlu pimpinannya. Kita perlu penyertaannya. Kita perlu rambu-rambu daripada Tuhan. Kita perlu nasihat daripada Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, kita terbatas. Langkah kita terbatas. Kita gak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Allah yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak terbatas, maka gini, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan atur langkah kita. Tuhan akan pimpin setiap langkah kehidupan kita. Nah, biarkan gini Bapak Ibu, biarkan Tuhan memimpin langkah kehidupan kita. Sampai kapan pertanyaannya? Sampai setiap langkah kehidupan kita, langkah demi langkah. Pesan demi pesan yang kita terima. Sampai kepada apa? Langkah kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Melewati jalan yang licin. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita perlu tangan Tuhan yang kuat. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan langkah demi langkah sampai apa? Sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Kalau kita lihat di dalam Amsal ya, Amsal 20 ayat yang ke-24. Amsal 20 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah hidup kita bukan ditentukan apa kata orang. Tetapi langkah kehidupan kita ditentukan apa kata Tuhan. Nah seringkali gini, seringkali kita mendengar apa yang menjadi nasihat orang dalam kehidupan kita sehingga apa? Kita salah melangkah. Kita salah berjalan, kita salah ambil keputusan, kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan langkah apa yang harus saya jalani? Langkah apa yang harus saya lakukan, kemana? Apakah ke kiri, apakah ke kanan, apakah berjalan lurus ataukah saya harus mundur? Nah seringkali kita mengikuti langkah itu, kita mendengarkan apa kata orang. Oh iya ya, benar juga ya. Teman saya berkata seperti ini, oh iya. Kalau saya melangkah maju, ternyata saya akan mengalami ini. Ketika saya melangkah ke kiri, saya akan mengalami itu. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan, ada hal-hal yang lain akan Tuhan sampaikan Bapak Ibu. Artinya gini, setiap langkah kita perlu apa? Komunikasi. Kembali lagi kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan intim dengan Tuhan. Bahwa langkah orang itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu. Jangan pernah izinkan standar dan prinsip hidup kita itu ditentukan oleh apa kata manusia. Tetapi milikilah sendiri standar dan prinsip yang berasal dari Allah. Yang disukai apa? Yang disukai olehnya. Nah, hati-hati dengan langkah kita. Perhatikan dengan seksama. Nah, yang B. Perhatikan apa yang ada di depan kita.
Nah, bicara perhatikan apa yang di depan kita. Yang B itu berbicara tentang apa? Perhatikan pandangan kita. Perhatikan pandangan kita. Bicara tentang pandangan kita, kita perlu apa? Kita perlu mata yang terus memandang jauh ke depan. Memandang terus ke depan. Kalau kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-25 ya Bapak Ibu. Amsal 4 ayat yang ke-25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nah, kalau kita lihat memandang dalam bahasa aslinya itu mengamati. Memandang dalam bahasa aslinya itu perhatikanlah. Perhatikanlah apa yang kau lihat. Perhatikanlah dan cermati, amati dengan baik. Pandangan kita. Tujuan kita. Nah, seringkali gini Bapak Ibu. Seringkali kita gak mau membersihkan mata kita. Mata kita dibiarkan kotor. Pandangan kita sehingga apa? Pandangan kita terganggu. Sehingga pandangan kita ngeblur. Sehingga kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Dibiarkan saja. Sehingga fokus kita dengan apa yang di depan kita gak bisa melihat Bapak Ibu. Nah, kita perlu pandangan kita itu kita bersihkan. Mungkin apa? Cara pandang kita. Cara kita melihat. Nah, kalau kita kembali lagi yang tadi kan. Sebelum Asaf masuk dalam hadirat Tuhan. Dia mengamati apa? Bahwa orang fasik yang bebal terkadang mendapatkan kemakmuran lahiriah. Yang besar. Ada kecemburuan. Tuhan gak adil. Tetapi ketika Asaf masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lihat, ada perubahan cara pandang. Ada perubahan cara pandang, cara berpikir duniawi yang hanya sementara. Menjadi apa? Cara pandang surgawi. Yang bersifat apa? Kekal. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau Nuh ya pada saat itu. Dia memandang dan dia memperhatikan orang-orang yang berkata, ya mungkin ngapain lu bangun bahtera di atas gunung? Konyol banget. Emangnya lu gila? Kalau kita lihat perhatikan ya. Nuh pada saat itu dia tidak memandang apa yang Tuhan katakan. Dia tidak taat tentang apa yang Tuhan katakan. Mungkin kejadian lain Bapak Ibu. Semua bisa musnah Bapak Ibu. Tetapi kita lihat. Ada pandangan terus ke depan. Nuh terus tetap taat. Nuh terus tetap melihat apa yang Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Mungkin gini Bapak Ibu, hari-hari ini. Mungkin ke depan sana. Ada begitu pandangan-pandangan yang berusaha akan mengaburkan kehidupan kita. Pandangan-pandangan kita yang mulai pandang-pandangan kuasa-kuasa iblis, kegelapan yang akan berusaha untuk mengaburkan pandangan kita ke arah tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang akan kita alami di depan sana. Tetapi percaya gini, ketika kita terus memandangkan fokus kita kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada pesan Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau, saya percaya gini. Kita akan mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. Ada kemenangan yang akan kita raih. Ada sukacita yang akan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ini kesaksian waktu malam tutup tahun baru Bapak Ibu. Ketika saya bermain piano. Waktu malam pas jam 12 ya setelah itu kan ada doa pengurapan. Ya kan. Dan Bapak Gembala mengurapi satu-satu jemaat yang ada di bawah. Nah, waktu itu saya mengalami satu hadirat Tuhan dalam hidup saya. Bahwa Tuhan menjaga setiap kehidupan kita gitu. Dan saya menyaksikan di belakang ketika Pak Ishak mengurapi. Saya melihat ada sesuatu sosok putih yang begitu bercahaya. Dan dia hanya berkata satu kalimat gini, Tuhan akan menyertaimu.
Dan itu berkata bukan kepada saya, tetapi kepada kita semua. Di dalam kita memasuki tahun 2024 ini. Walaupun kita kita akan melewati jalan yang licin. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita perhatikan langkah kaki kita, ketika kita memperhatikan pandangan mata kita, mata rohani kita. Ini bukan hanya pandangan jasmani saja ya, tapi lebih kepada mata rohani kita. Pandangan terus menatap ke depan. Kita percaya gini, ada Tuhan yang selalu menopang kita. Ada Tuhan yang selalu memegang setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.